Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali adik-adik sekalian dalam perkuliahan mata kuliah keperawatan dasar. Kita sudah memasuki minggu ke-9. Dalam arti adik-adik sudah menempuh minggu pertama sampai dengan minggu ke-8 yang ditutup kemarin dengan ujian tengah semester. Saya harap adik-adik mendapatkan nilai terbaik untuk ujian tengah semester kemarin. Karena sudah masuk ke minggu ke-9, saya ingin mengingatkan kembali berkaitan dengan rancangan pembelajaran untuk mata kuliah ini. Saya akan memperlihatkan kembali rancangan pembelajaran untuk mata kuliah ini. Adik-adik dapat unduh ya rancangan pembelajaran mata kuliah ini di dalam Learning Management System ya. Adik-adik dapat unduh, kemudian dapat dibuka dan dibaca kembali. Oke, saya akan langsung saja memperlihatkan bagian informasi terkait dengan rancangan pembelajaran, berkaitan dengan informasi umum, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, kemudian metode pembelajaran yang akan kita laksanakan di minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16, kemudian kriteria penilaian, serta rubrik penilaian yang perlu diketahui kembali oleh adik-adik, sehingga dapat meningkatkan eh, tentu saja kinerja adik-adik tidak hanya di dalam ujian, tapi tentu dalam kegiatan diskusi bersama dengan kelompok. Baik, adik-adik sekalian, mata kuliah ini ditempuh dengan bobot SKS 4 SKS, kemudian menjadi tentu saja mata kuliah prasyarat khususnya untuk praktikum keperawatan dasar. Kemudian fasilitator tidak berganti, jadi untuk kelas A, B, C, dan D akan tetap nanti difasilitasi oleh 4 fasilitator yang sama. Kemudian narasumber. Narasumber untuk minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16 ada 7 narasumber. Ya, berikut adik-adik dapat melihat daftar narasumbernya. Kemudian saya ingin informasikan terkait dengan jadwal dan metode pembelajaran. Adik-adik sekalian, jika di minggu lalu adik-adik melaksanakan pembelajaran luring, maka di minggu ke-9 dan minggu ke-16 ada metode daring. Untuk metode daring, saya akan menyediakan Zoom yang akan nanti dipergunakan oleh narasumber serta adik-adik khususnya pada beberapa kegiatan kuliah interaktif seperti ini. Nah, jam atau jadwal kelas tetap sama di setiap hari Kamis jam 8 sampai dengan 11.20. Namun pada kegiatan atau metode diskusi bersama dengan kelompok, adik-adik akan tetap menggunakan kelas kecil di KB 103 sampai dengan KB 303. Kegiatan luring kita akan khususkan untuk metode pembelajaran focus group discussion, kemudian case-based method, kemudian presentasi di dalam kelas. Itu akan dilaksanakan tetap dengan menggunakan metode luring. Jangan lupa adik-adik sekalian ya, bahwa kelas mata kuliah ini juga akan kita gunakan metode asinkronus, di mana beberapa tautan mengenai penugasan, mengenai materi pembelajaran, kemudian diskusi asinkronus, saya sediakan di dalam kelas emas dengan tautan yang juga saya sediakan di dalam PowerPoint ini. Adik-adik mudah-mudahan tidak mendapatkan kesulitan untuk akses emas, ya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali deskripsi mata kuliah ini. Kita sudah mempelajari setengah dari materi atau bahan kajian mata kuliah ini. Jadi adik-adik, kita akan lanjutkan mempelajari konsep, prinsip, serta proses keperawatan yang tersisa untuk minggu 9 sampai dengan 16 antara lain kebutuhan dasar oksigenasi sampai dengan kebutuhan dasar eliminasi fekal. Kemudian ada satu materi tambahan berkaitan dengan perawatan paliatif atau perawatan pada akhir kehidupan manusia, di mana adik-adik akan menggunakan prinsip atau metode pembelajaran student center learning. Ada kelompok kecil focus group discussion, kemudian di minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16, kita akan banyak sekali menggunakan case method learning. Kalau adik-adik sedang membuka LMS Emas 2, silahkan lihat ada komponen rancangan tugas yang sudah saya sampaikan di dalam kolom LMS.
rancangan tugas ini akan disediakan setiap minggu yang berisi kasus-kasus tertulis ya, di mana adik-adik di dalam kegiatannya akan menelaah dan mengkaji kasus tersebut sampai dengan adik-adik nanti menyusun bagaimana asuhan keperawatan pada situasi kasus tertulis di dalam rancangan tugas tersebut. Bahasa pengantar kita akan tetap menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia ya. Kemudian di akhir setiap topik itu akan ada kuliah interaktif. Ya, nanti akan ada narasumber yang hadir, kemudian karena sifatnya interaktif, maka saya mengharapkan adik-adik aktif untuk bertanya pada setiap sesi kuliah interaktif. Kemudian si PEN juga membantu dalam proses moderator atau memoderatori kegiatan dari kuliah interaktif tersebut. Nah, saya ingatkan kembali bahwa capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pada akhir dari pembelajaran mata kuliah ini, saya mengharapkan adik-adik mampu merencanakan asuhan keperawatan holistik dan berkesinambungan pada sebuah kasus tertulis mengenai berbagai macam gangguan kebutuhan dasar dan tentu saja perawatan paliatif dan menjelang ajal. Ya, kemudian ini adalah 5 dari subcapaian pembelajaran mata kuliah. Pemahaman terkait dengan perspektifnya, kemudian pemahaman mengenai konsep dan prinsipnya, kemudian bagaimana adik-adik mampu menyusun proses keperawatan yang dimulai dari pengkajian, diagnosis, sampai dengan bagaimana menyusun rencana asuhan dengan menyusun intervensi yang tepat sesuai dengan kasus tertulis yang diberikan. Nah, adik-adik tolong dilihat bahan kajian mata kuliah minggu 1 sampai dengan minggu ke-8, adik-adik sudah belajar terkait dengan kebersihan sampai dengan istirahat dan tidur. Di minggu ke-9 sampai dengan 16, adik-adik akan belajar oksigenasi sampai dengan eliminasi fekal, kemudian satu bahan kajian utama yaitu paliatif dasar. Oke. Saya akan langsung loncat ke minggu ke-9 karena minggu 1 sampai dengan 8 kita sudah lewati. Tolong dilihat bahwa di minggu ke-9 ya. Nah, minggu ke-9 ini sebetulnya ada 3 topik utama. Oksigenasi, nutrisi, dan eliminasi fekal. Masing-masing kelompok fokus grup akan membahas oksigenasi atau nutrisi atau eliminasi fekal. Seperti biasa, kelompok FG setelah mendapatkan kasus tertulis harus mengeksplorasi kasus tersebut, kemudian masing-masing menyusun lembar tugas mandirinya. Minggu depan ya atau minggu berikutnya, nah adik-adik akan melaksanakan diskusi di dalam kelompok fokus grup. Apa luaran dari diskusi fokus grup? Tentu adalah hasil dari diskusi ya topik tersebut yang akan adik-adik susun dalam bentuk PowerPoint. Luaran dari kegiatan diskusi di dalam kelas dan kelompok, adik-adik juga jangan lupa untuk menyusun borang diskusinya. Oke. Nah, minggu berikutnya, setelah adik-adik menyusun PPT kelompok, tentu akan ada presentasi di dalam kelas. Nanti akan dinilai presentasinya oleh para fasilitator, ya. Di sini akan dinilai keaktifan adik-adik, kemudian bagaimana adik-adik menyampaikan hasil diskusi di dalam kelompoknya, ya. Sehingga tolong diperhatikan, ya, masing-masing harus aktif, ya, di dalam kelas kecil, sehingga adik-adik mendapatkan penilaian optimal di dalam keaktifan kelas. Nah, setelah mendapatkan kesempatan diskusi dan presentasi di dalam kelas kecil, baru kita akan bergabung dengan kelas besar dan bertemu dengan para narasumber. Saya mengharapkan di dalam kelas narasumber, adik-adik sudah menyiapkan pertanyaan untuk diklarifikasi oleh narasumber. Oke. Nah, adik-adik sekalian, di minggu berikutnya, setiap topik kita akan mengulang kembali kegiatan yang sama. Jangan lupa akan ada kuis setelah adik-adik mendapatkan kuliah interaktif. Jadi kuis ini bobotnya lumayan besar, tolong diperhatikan. Setelah kuliah interaktif, maka adik-adik akan masuk ke dalam halaman emasnya, halaman emas 2, kemudian adik-adik mengisi kuis. Ada 10 pertanyaan, pilihan ganda, ya. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali ini adalah kriteria penilaian. Selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester, adik-adik tentu ada evaluasi formatif yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah LTM,
Kemudian yang kedua adalah penilaian presentasi. Kemudian yang ketiga penilaian dari teman kelompok, kuis, kemudian laporan kelompok berupa lembar kerja kasus. Semua bobot evaluasi ini akan mendapatkan nilai total 100%. Misal, ya, adik-adik mendapatkan nilai 100 di UTS ataupun 100 di UAS, tapi adik-adik tidak memenuhi penilaian formatif, maka tetap adik-adik tidak dinyatakan lulus karena masing-masing penilaian atau masing-masing bentuk evaluasi memiliki bobot untuk menjadi syarat kelulusan mata kuliah ini. Jadi mohon diperhatikan ya. Oke, saya rasa cukup untuk mengingatkan kembali rancangan pembelajaran di dalam mata kuliah keperawatan dasar. Saya akan masuk ke agenda kedua, memberikan pengantar berkaitan dengan materi kebutuhan dasar oksigenasi. Jika ada pertanyaan nanti di dalam proses saya menyampaikan materi, silahkan adik-adik untuk menuliskan di dalam kolom chat atau adik-adik langsung raise hand. Ya, kita akan selesaikan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan selesai dalam kurun waktu 30 menit. Ya, adik-adik silahkan untuk menuliskan pertanyaan nanti di dalam kolom chat atau langsung raise hand. Saya akan menampilkan PPT materi kebutuhan dasar oksigenasi. Oke, adik-adik sudah melihat PPT-nya atau belum? Oke, belum ya. Sudah, Nurse. Oke, sudah? Sudah tampil? Sudah, Nurse. Oke, terima kasih. Saya akan memulai materi pengantar kebutuhan dasar oksigenasi. Ya, kebutuhan dasar oksigenasi ini adalah kebutuhan dasar yang sangat esensial, adik-adik sekalian. Ya, adik-adik bisa lihat ini adalah ruang lingkup pembelajaran di dalam kebutuhan dasar oksigenasi. Ya, ada 8 komponen ruang lingkup. Untuk bagian atas, struktur anatomi sampai dengan mekanisme regulasi dari oksigenasi, saya yakin sekali adik-adik sudah pernah mendapatkannya di dalam pembelajaran IBD, dan saya memberikan materi-materi tambahan atau review materi anatomi dan fisiologi ini di dalam MAS 2. Adik-adik bisa lihat videonya, kemudian ada juga handbook untuk anatomi fisiologi, jadi adik-adik boleh pelajari nanti terkait dengan ruang lingkup anatomi fisiologi oksigenasi. Silahkan dibaca dan menjadi materi review. Yang akan saya fokuskan di dalam perkuliahan hari ini ya sebagai kuliah pengantar yaitu komponen ruang lingkup faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi respirasi. Ya, oke. Saya akan skip dahulu terkait dengan anatomi dan fisiologi karena ini sudah pernah diberikan di mata kuliah IBD. Oke, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar oksigenasi? Yang pertama tentu adalah fisiologis atau kondisi fisiologi seseorang individu ya. Kemudian perkembangan atau tahapan perkembangan dari individu ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi oksigenasi. Kemudian gaya hidup, kemudian lingkungan ini juga menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kebutuhan dasar seseorang dalam memenuhi oksigenasi di dalam tubuhnya. Nah, kita akan mulai dari faktor fisiologis, adik-adik sekalian, ya. Nah, apa saja yang menjadi faktor fisiologis yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi? Yang pertama adalah penurunan konsentrasi oksigen yang dihirup, kemudian penurunan kapasitas kandungan oksigen, hipovolemia, atau terjadinya peningkatan laju metabolit. Penurunan konsentrasi oksigen sering terjadi pada situasi-situasi juga penurunan konsentrasi oksigen di lingkungan. Adanya obstruksi saluran nafas di bagian atas maupun bawah ini juga mempengaruhi konsentrasi oksigen yang kita hirup. Kemudian penurunan kapasitas kandungan oksigen. Biasanya sangat relevan atau sangat berhubungan sekali dengan kondisi anemia, menghirup materi toksik ya. Kemudian penurunan atau situasi akibat obat-obatan yang dikonsumsi dalam jumlah yang tidak terbatas atau tidak terkontrol ya.
Dan situasi lain, contohnya hipovolemia pada pasien-pasien dengan shock maupun dehidrasi berat, ini juga dapat menimbulkan kondisi penurunan oksigenasi seseorang. Nah, pada situasi-situasi peningkatan laju metabolik, sebagai contoh misalnya adik-adik berolahraga berat, ibu yang sedang hamil, kemudian pasien yang sedang mengalami penyembuhan luka, demam, ini pun mengalami kebutuhan yang berbeda dengan individu normal terkait dengan oksigenasi. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat salah satu hal lagi yang menurut fisiologis dapat mempengaruhi kebutuhan oksigenasi seseorang adalah adanya kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada. Contohnya apa? Pada pasien sedang hamil, ya perkembangan janin ini akan menekan ya diafragma. Kalau adik-adik ingat kembali anatomi bahwa diafragma ini sangat mempengaruhi sekali gitu ya kapasitas dari paru sehingga mempengaruhi juga tekanan di dalam paru-paru. Pasien-pasien yang obesitas atau individu yang obesitas ini akan memperberat bagian toraks bawah dan abdomen sehingga penurunan pengembangan paru akibat perluasan abdomen ke dalam rongga dada. Atau kondisi-kondisi muskuloskeletal yang memang mengalami kelainan. Contohnya pectus excavatum, kolumna vertebralis seperti kifosis, lordosis maupun scoliosis. Ya. Ada lagi tidak kira-kira yang mempengaruhi pergerakan dinding dada? Ada. Contohnya pada kondisi penyakit neuromuskular, pasien-pasien dengan miastenia gravis, Guillain-Barré gitu ya, ini dapat mengalami perubahan pada pergerakan dinding dada. Ya, baik. Nah, saya berikan salah satu contoh ya. Di sini ada pasien yang mengalami pectus excavatum. Adik-adik lihat ada kondisi yang tidak normal pada dinding dadanya atau struktur dan bentuk dinding dada. Normalnya pada individu yang sehat, kita memiliki diameter perbandingan antara anteriolateral, ya ini anterioposterior, dan lateral itu 1:2. Pada kondisi-kondisi pectus excavatum ini bisa 1:3 atau bahkan pada kondisi pasien PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik itu bisa saja perbandingannya 1:1. Kapasitas rongga dada akan berubah sehingga tekanan juga akan dipengaruhi oleh kondisi dari dinding dada tersebut. Nah, tolong adik-adik lihat, di sini ada juga, jadi kita perlu ingat bahwa kebutuhan dasar oksigenasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pernapasan saja. Yang kedua yang berpengaruh terhadap kebutuhan dasar oksigenasi adalah sistem kardiovaskuler. Ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada sel darah, ya, atau plasma darah dan komponen di dalamnya, ya. Nah, kondisi fisiologis ya pada pasien-pasien yang mengalami perubahan fungsi jantung ini juga bisa menimbulkan resiko terjadinya gangguan kebutuhan dasar oksigenasi. Contohnya, yang pertama pasien pada gangguan konduksi atau disritmia. Pasien-pasien ini bisa terjadi karena apa? Karena contohnya kelainan katup, ansietas berat, kemudian keracunan obat, sehingga dapat timbul takikardi ataupun bradikardi. Kemudian perubahan curah jantung, ya, atau jantung gagal mengeluarkan sejumlah darah yang cukup untuk memenuhi sirkulasi sistemik. Contohnya pada pasien-pasien dengan gagal jantung kiri ataupun gagal jantung kanan. Nah, pada pasien yang mengalami fungsi katup, contohnya stenosis atau pengerasan pada katup pada jantung, itu juga jelas akan mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Ya, oke. Nah, kemudian ada satu kondisi lagi yang menimbulkan perubahan pada fungsi pernafasan. Adik-adik sering mendengar istilah hiperventilasi, hipoventilasi, ataupun hipoksia. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa tujuan ventilasi sebetulnya adalah mempertahankan tekanan karbon dioksida dalam rentang normal, ya. Dan juga mempertahankan tekanan oksigen juga dalam rentang normal. Jadi dua komponen karbon dioksida dan tekanan oksigen ini harus berada dalam rentang normal sehingga kita sebut ventilasi optimal.
Lalu apa yang disebut dengan hiperventilasi dan hipoventilasi? Hiperventilasi yang kita sebut sebagai hiperventilasi adalah peningkatan ya ventilasi atau eh, ekspirasi dan inspirasi seseorang akibat suatu kondisi sehingga banyak terjadi eliminasi karbon dioksida yang diproduksi atau kondisi ventilasi yang berlebihan sehingga kondisinya ini akan menimbulkan eliminasi dan perubahan tekanan pada karbon dioksida. Contoh, pasien yang mengalami cemas berat, infeksi, pasien dengan asma, ya, pasien yang mengkonsumsi obat-obatan dalam jumlah yang tidak terkontrol, contohnya pasien minum obat aspirin atau amfetamin dapat menimbulkan efek hiperventilasi. Sementara hipoventilasi sebaliknya, kondisi di mana ventilasi alveolar tidak cukup. Tidak cukup untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Dan tentu saja untuk mengeliminasi karbon dioksida. Ya, contohnya pasien-pasien dengan kolaps alveoli, ya, pasien trauma, kemudian alveolinya kolaps, ya, pasien dengan atelektasis dan sering juga terjadi pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik. Dan berikutnya ada yang kita sebut sebagai hipoksia atau perubahan pada fungsi pernapasan hipoksia. Nah, apa itu hipoksia, adik-adik? Hipoksia adalah oksigenasi jaringan yang tidak adekuat pada tingkat seluler. Jadi kalau kita bicara hipoksia, oksigenasi jaringan ini tidak adekuat atau oksigennya tidak sampai pada tingkat seluler atau sampai tapi tidak optimal. Kenapa bisa terjadi hipoksia? Yang pertama, jelas sekali penurunan kadar hemoglobin. Hemoglobin ini kalau kita ibaratkan dia adalah pengangkut oksigen. Dia akan mengikat sejumlah 6 oksigen ya, kemudian membawanya ke bagian sel yang paling jauh dari tubuh kita, dari jantung ya, ke bagian tingkat sel, kemudian berdifusi sehingga oksigen tentu saja akan digunakan oleh sel untuk metabolisme. Jadi penurunan kadar hemoglobin jelas sekali dapat mempengaruhi kebutuhan oksigen tingkat seluler. Nah, berkurangnya konsentrasi kandungan oksigen ini juga dapat mempengaruhi atau dapat menimbulkan hipoksia. Hemoglobinnya sudah aman, jumlahnya optimal, tapi konsentrasi kandungan oksigennya yang masuk ke dalam tubuh tidak ada atau berkurang. Ya, kemudian berikutnya tidak mampunya jaringan untuk mengambil oksigen. Nah, ini terjadi pada pasien-pasien keracunan sianida. Ya, konsentrasi oksigennya bagus, hemoglobinnya cukup, tapi jaringannya yang tidak mampu mengambil oksigen. Ya, kemudian penurunan difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah. Ya, adik-adik ingat ada difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah, kemudian nanti akan disantarkan oleh darah ke tingkat seluler. Terjadi pada pasien apa? Pasien-pasien pneumonia. Ya, atau gangguan pada perfusi jaringan sehingga menimbulkan juga hipoksia. Yang terakhir, gangguan ventilasi yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Khas sekali pasien dengan hipoksia ini, ya adik-adik, timbul tanda-tanda sianosis, ya, sianosis atau warna biru yang bisa kita lihat pada kulit, ya, atau membran mukosa mulut sebagai tanda adanya desaturasi hemoglobin. Nah, faktor-faktor perkembangan, setiap lini atau tahapan perkembangan manusia memiliki kebutuhan oksigenasi yang berbeda. Bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, dewasa muda dan lansia. Nah, rentan terjadi pada bayi atau balita karena memang mereka seringkali muncul resiko tinggi infeksi saluran nafas atas karena sistem imunnya yang belum sempurna. Rentan terjadi perubahan pada anak usia sekolah dan remaja karena mereka memulai kondisi psikologisnya sebagai seorang remaja, coba-coba untuk merokok dan sebagainya. Dewasa muda atau dewasa pertengahan lebih banyak hubungannya dengan gaya hidup, sementara pada kondisi lansia adanya perubahan struktur di kardio, di pulmo, ini yang dapat menimbulkan perubahan pada kebutuhan dasar oksigenasi. Nah, ini adalah faktor gaya hidup adik-adik. Kemarin saya sudah membuatkan kolom di dalam emas PR adik-adik untuk mencari apa saja faktor gaya hidup yang mempengaruhi kebutuhan dasar oksigenasi. Yang paling sering
apa namanya dan memiliki resiko tinggi mengalami perubahan oksigenasi atau kebutuhan dasar oksigenasi adalah kebiasaan merokok. Ya, nanti di dalam pengkajian adik-adik akan mengeksplorasi bagaimana melakukan anamnesa pada pasien dengan riwayat merokok. Nah, sementara faktor gaya hidup yang berhubungan lainnya yaitu nutrisi. Diet tinggi natrium, tinggi karbohidrat ini juga memiliki resiko terjadinya retensi karbon dioksida. Sementara diet natrium menimbulkan resiko tekanan darah tinggi. Ya, oke. Nah, upayakan faktor gaya hidup lainnya yang akan kita eksplorasi yaitu terkait dengan olahraga. Ya, pasien-pasiennya apakah olahraganya rutin dan sebagainya. Oke, baik. Nah, sisa waktu 5 menit saya akan pergunakan untuk sesi tanya jawab ya. Untuk bagian pengkajian ini akan saya berikan pada saat kuliah interaktif ya. Nah, tadi adik-adik sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem atau kebutuhan dasar oksigen di seseorang ya. Baik, ya. Baik, adik-adik sekalian, em, saya sudah selesai menyampaikan kuliah pengantar pada hari ini ya. Jadi yang tadi sudah kita bahas yaitu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar oksigenasi. Sisa waktu ini saya akan berikan kesempatan untuk pertanyaan ya. Silakan adik-adik sekalian jika ingin ada yang ditanyakan terkait dengan material kebutuhan dasar oksigenasi, silahkan untuk raise hand atau langsung open mic dan membuka videonya, atau boleh juga dituliskan di dalam kolom chat. Silahkan. Ya, chat, kemudian yang raise hand. Saya berikan kesempatan dulu untuk yang telah raise hand, silahkan. Fahri, Baik, terima kasih Nurse. Sebelumnya saya ingin bertanya, dulu saya pernah dirawat, ya. lalu perawat pernah memberikan fisioterapi kepada saya. Nah, sebenarnya tujuan dari fisioterapi Mhm. itu sendiri apa ya, Nurse? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi fisioterapi ini ya, jadi adik-adik sekalian mungkin yang sudah membaca rancangan tugas untuk kebutuhan dasar oksigenasi, di dalam kasus memang saya memberikan keterangan terkait dengan intervensi fisioterapi dada. Nah, intervensi ini adalah intervensi yang bisa dilakukan secara mandiri ya, juga bisa digunakan untuk melakukan intervensi kolaboratif. Jadi di dalam proses atau tujuan utama intervensi fisioterapi dada adalah memobilisasi sekret atau sputum, khususnya di saluran nafas ya. Nah, dalam fisioterapi dada ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah postural drainase, kemudian berikutnya ada clapping, kemudian ada perkusi. Kemudian, selain fisioterapi dada, ada penggabungan intervensi kolaboratif yaitu inhalasi, ya. Nah, fisioterapi dada ini, contohnya dalam satu komponen awal postural drainase itu adalah memposisikan pasien dalam kondisi mengikuti gaya gravitasi, ya. Misalnya sekretnya kita temukan di bagian saluran nafas bagian anterior, ya, di bagian anterior, kemudian bagian depan, maka kita berikan posisi sehingga sputum ataupun sekretnya dapat bergerak keluar atau bergerak ke saluran pernafasan yang lebih besar lagi dengan mengikuti gaya gravitasi. Sementara clapping maupun perkusi ya biasanya kita lakukan dengan tepukan-tepukan terapeutik ya di bagian sekitar dada pasien, terutama bagian yang memang sekretnya menumpuk sehingga sekret tersebut akan apa namanya rontok begitu ya sehingga keluar dan masuk ke dalam saluran nafas yang lebih atas dan kemudian dapat dikeluarkan dengan cara batuk. Nah, biasanya kombinasi fisioterapi dada ini juga adik-adik harus memperhatikan ada intervensi tambahan lainnya. Yang pertama adalah batuk efektif dan yang kedua tadi kita sebut inhalasi. Inhalasi ini bagian keterampilan pemberian medikasi yang akan kita gunakan dalam intervensi untuk kebutuhan dasar oksigenasi namun sifatnya kolaboratif bersama dengan dokter. Ya, demikian ya. Fahri, silakan apabila ada yang masih kurang jelas. Baik, cukup Nurse. Terima kasih.
Oke, sama-sama. Di dalam kolom chat saya lihat ini ada Seiza. Seiza menanyakan terkait dengan faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang. Contohnya pada anak-anak, betul. Anak-anak ini betul sekali ya beresiko dalam lebih banyak, lebih tinggi resikonya pada anak-anak untuk terjadi infeksi saluran nafas atas maupun bawah. Yang pertama, pada bayi maupun balita, mereka kemampuan untuk mobilisasi atau batuk efektif juga masih tidak optimal ya. Kemudian yang kedua, sistem imun mereka masih dalam keadaan tidak mature ya atau belum matang sehingga resiko infeksi lebih tinggi. Nah, pada orang tua ya, ada lagi pertanyaan. Ya, tadi saya menyampaikan di dalam faktor perkembangan ada lansia. Betul. Kondisi utama pada lansia sebetulnya lebih pada perubahan struktur anatominya. Sebagai contoh ya, di dalam buku fisiologi atau buku anatomi, adik-adik pernah menyampaikan pertimbangan gerontologi, salah satunya adalah pengerasan pada katup jantung atau pengerasan pada pembuluh darah. Nah, menimbulkan resiko terjadinya hipertensi. Ya, jadi perubahan pada struktur anatomi untuk lansia ini yang akan mempengaruhi perubahan kebutuhan dasar oksigenasi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke, karena waktu kita sudah lebih sekitar 4 menit ya adik-adik sekalian, kita akan lanjutkan diskusi di dalam kuliah interaktif sesi 2. Saya nanti akan memberikan kuliah interaktif ya berkaitan dengan asuhan keperawatan pada kebutuhan dasar oksigenasi, bergabung dengan dua narasumber lainnya, Ibu Hani dan Desrona, ya sekitar 2 minggu lagi atau di minggu ke-11 ya. Minggu depan adik-adik mohon persiapkan untuk presentasi di dalam kelas ya sehingga mendapatkan penilaian dari fasilitator. Baik, sekian ya perkuliahan pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.